Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Oke, masih seperti minggu kemarin, minggu ini kita masih akan membahas tentang lingkaran. Nah, ibu review sedikit. Untuk minggu kemarin kita membahas panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Yang kedua, hubungan panjang busur dengan sudut pusat. Terus yang ketiga, hubungan luas juring dengan sudut pusat. Yang keempat, hubungan panjang busur, luas juring, dan sudut pusat pada lingkaran. Dan yang terakhir, sedikit tentang garis singgung lingkaran. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke garis singgung persekutuan dua lingkaran, di mana yang pertama itu ada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan yang kedua garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, kita lanjut saja, langsung masuk ke yang pertama ya. Yang pertama itu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau GSPLDL. Yang kedua, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau GSPDDL. Ibu singkat seperti itu. Lanjut saja ke yang pertama, GSPLDL. Nah, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu merupakan garis yang menyinggung dua lingkaran dan tidak melalui daerah di antara keduanya. Nah, untuk melukisnya, langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau GSPLDL itu silahkan kalian buka buku paket kalian di halaman 98 sampai 100. Kita buka bukunya. Nah, ini bukunya halaman 98 ya. Oke, untuk step yang pertama, langkah pertama dalam melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu lukislah dua lingkaran yang berpusat di P dan Q dengan jari-jari masing-masing. Untuk lingkaran P-nya R1 dan lingkaran Q-nya R2. Kemudian hubungkan titik P dan Q. Nah, jari-jarinya ini di mana R1 lebih besar dari R2. Jadi, lingkaran P itu lebih besar dari lingkaran Q. Yang step kedua, lukislah busur lingkaran dari titik P dan titik P masing-masing dengan jari-jari sama, yaitu setengah PQ, sehingga berpotongan di titik A dan B. Di sini ya. Dari titik ini, yang pertama, dari titik P, kita buat busur. Jari-jarinya itu setengah P, berarti diambil segini, kira-kira segini setengah PQ. Nah, dari titik ini kita buat busur menggunakan jangka, diperolehlah busur yang ini. Untuk yang kedua, dari titik Q, dari sini sama jari-jarinya setengah PQ, terus kita buat busur dari titik Q, diperolehlah busur yang ini. Oke. Titik perpotongannya, titik perpotongan dua busur ini. Yang pertama itu di titik A yang di atas. Yang kedua itu di bawah titik P. Oke, untuk step selanjutnya, hubungkan titik A, titik perpotongan tadi, titik A yang ini ya, kita hubungkan dengan titik yang B, sehingga berpotongan dengan garis packing ini di titik C. Ini tadi kita buat garis lurus. Nah, garisnya ini memotong garis PQ ini di titik C. Seperti ini jadinya. Terus, step yang keempat, lukislah lingkaran yang berpusat di C dengan jari-jari CP sama dengan CQ. Berarti kita buat pusat jangkanya di sini di titik C, jari-jarinya kita buat CP atau CQ sama besarnya. Jadi kita tarik dari sini, kita buatlah busur
seperti ini yang warna biru. Nah, kita buat satu lingkaran penuh, diperolehlah seperti ini yang berwarna biru ya. Nih, habis itu step selanjutnya, lukislah busur lingkaran yang berpusat di P dengan jari-jari R1 dikurang R2 sehingga memotong lingkaran di pusat C, lingkaran berpusat di C dengan jari-jari CP sama dengan ceki di titik D dan E. Ini dari titik yang ini, titik P yang lingkaran yang besar, kita buat lingkaran lagi di dalamnya, di mana jari-jarinya itu jari-jari lingkaran yang besar yang P R1 dikurang sama R2, maka diperolehlah jari-jarinya sekiranya segini. Oke, kita buat lingkaran dari titik ini, diperolehlah seperti ini, yang kecil, yang warna biru yang kecil. Nah, dia berpotongan dengan lingkaran yang berpusat di C tadi, yang ini ya, yang besar, lingkaran yang berwarna biru yang besar, itu titik potongnya di D di sini dan di E yang di sini. Oke, kita lanjut step selanjutnya. Hubungkan titik P dengan D dan titik P dengan E dan perpanjanglah sehingga memotong lingkaran yang berpusat di P di titik F dan G. Oke, yang di sini titik P yang di sini kita hubungkan ke titik yang ini dulu, yang titik D, dan P yang ini juga kita hubungkan ke yang E. Nah, jika garis yang kita hubungkan tadi kita perpanjang, misalkan yang ini, yang P ke D itu kita perpanjang hingga keluar lingkaran yang besar, yang P yang besar. Nah, diperolehlah titik potongnya itu di F di sini. Untuk yang ini sama, dari P kita tarik garis lurus, kita hubungkan ke titik E. Jika garis ini kita perpanjang, maka diperolehlah seperti ini. Juga memotong lingkaran P yang besar, yang ini ya, di titik G yang ini. Oke, kita lanjut. Lukislah, untuk yang pertama, lukislah busur lingkaran dengan pusat F dan panjang jari-jari DQ sehingga memotong lingkaran Q di titik H. Oke, lukislah busur lingkaran dari pusat F. Berarti dari sini. Oke, di sini ya pusatnya, dari titik F ini. Nah, jari-jarinya sebesar DQ. Berarti sepanjang ini. Yang ini. DQ. Yang ini ya, yang warna merah yang atas. Nah, dari titik ini kita buat jari-jarinya sepanjang itu, maka diperolehlah busur yang ini. Nah, yang melewati lingkaran Q. Titik potongnya itu di titik H, yang ini. Untuk yang kedua, lukislah lingkaran dengan pusat G dan panjang jari-jari EQ sehingga memotong lingkaran Q di titik I. Sama seperti tadi, kita buat busur dari titik yang ini, titik G, di mana jari-jarinya EQ yang ini. Oke, kita buat busur dari titik ini ya. Kita tarik busur ke sini, di mana dia memotong lingkaran Q juga di titik I yang ini. Oke. Lanjut ke step terakhir. Hubungkan titik F dan titik H serta titik G dengan titik I sehingga terbentuklah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yaitu garis GI dan garis FH. Oke, dari titik ini F ya, kita tarik garis lurus ke titik H yang ini, maka diperoleh garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang P dan Q itu garis FH yang pertama. Terus yang kedua, dari titik G yang ini kita tarik garis lurus ke titik I yang ini, maka diperolehlah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran PQ yang kedua itu garis GI. Oke, selesai untuk melukisnya. Kita lanjut ya. Nah, untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, misalkan garis singgungnya itu kita ambil yang FH saja.
di mana FH itu garis singgungnya, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jari-jari lingkaran P-nya itu R1 dan jari-jari lingkaran Q-nya itu R2. Nah, misalkan di sini kita buat garis SQ, di mana SQ itu sejajar sama FH. Seperti ini. Berarti jari-jari yang ini itu sama yang ini ya, yang dari titik F ke titik S saja. Berarti dari titik S ke titik P itu jari-jarinya tinggal R1 dikurang sama R2. Nah, sama ya seperti yang Ibu bilang tadi, FH itu sama dengan SQ karena dia sejajar, dan panjang ininya juga sama. Nah, di sini kita bisa cari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini dengan menggunakan rumus ini, di mana SQ sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang RP dikurang RQ kuadrat. Nah, SQ ini garis singgungnya, PQ itu jarak pusatnya, jarak pusat lingkaran P dan lingkaran Q. RP itu jari-jari lingkaran P, RQ itu jari-jari lingkaran Q. Yang ini dikuadratkan dulu, yang ini kita kurangkan dulu baru kita kuadratkan. Nah, bentuk rumus ini itu kita peroleh dengan menurunkan rumus atau teorema dari Pythagoras, teorema Pythagoras. Yang ini ya, asalnya. PQ sama dengan SQ kuadrat ditambah RP dikurang RQ kuadrat. Nah, selain untuk mencari SQ yang ini, rumus teorema Pythagorasnya juga kita bisa gunakan untuk mencari jari-jarinya jika di soal diketahui jarak pusat dan panjang garis singgungnya. Untuk jari-jari yang pertama, yang lingkaran besar, dan jari-jari yang kecilnya diketahui ya, yang Q-nya diketahui, maka rumusnya jadi seperti ini. RP sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang SQ kuadrat. Diakarkan dulu baru dijumlahkan dengan RQ, jari-jari Q yang kecil. Habis itu jika di soal diketahuinya jari-jari yang besar, lingkaran yang besar, terus jarak pusatnya sama panjang garis singgungnya, sedangkan yang ditanya jari-jari lingkaran kecil atau Q, itu maka diperoleh rumusnya seperti ini. RP dikurang akar dari PQ kuadrat dikurang SQ kuadrat. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal. Soalnya diketahui jarak antar pusat lingkaran A dan lingkaran B adalah 20 cm. Lingkaran A dan lingkaran B memiliki jari-jari berturut-turut 22 cm dan 6 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah Oke, kita rangkum dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama itu jarak pusatnya, jarak pusat lingkaran A dan lingkaran B itu jaraknya 20 cm. Ibu buat di sini karena dia pusatnya A dan B, maka jaraknya ibu buat AB 20 cm. Terus jari-jari lingkaran A, RA 22 cm. Terus jari-jari lingkaran B, RB sama dengan 6 cm. Sedangkan yang ditanya panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Di sini ibu misalkan dengan D. D itu panjangnya ya, panjang garis singgung. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, turunan dari rumus atau teorema Pythagoras, di mana panjang garis singgung itu sama dengan akar dari jarak pusatnya kuadrat dikurang jari-jari lingkaran yang besar dikurang jari-jari lingkaran yang kecil, baru kita kuadratkan. Seperti ini rumusnya, sama seperti yang tadi, hanya penyimbolannya saja ibu bedakan. Habis itu tinggal kita substitusi atau kita ganti AB nya dengan 20, RA nya dengan 22, RB nya dengan 6.
Nah, 22 dikurang 6 hasilnya 16. 20 kuadrat itu 400, sedangkan 16 kuadrat itu 256. Kita kurangkan, diperolehlah 144. Nah, akar dari 144 ini adalah 12. Jadi, diperoleh panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran A dan lingkaran B yaitu sebesar 12 cm. Oke, kita lanjut ke garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau GSPDDL. Pengertiannya, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua lingkaran dan melalui daerah di antara keduanya. Untuk melukisnya, silahkan kalian buka buku paket kalian kembali, itu di halaman 106 sampai 108. Kita buka dulu bukunya. Oke, ini ya step-stepnya. Oke, yang pertama sama seperti yang tadi, kita lukis dulu dua lingkaran di pusat P dan Q dengan panjang jari-jari masing-masing itu R1 dan R2, di mana R1 lebih besar dari R2. Yang kedua sama seperti yang garis singgung persekutuan luar, kita buat busur dari pusat P dan pusat Q masing-masing. Yang ini merah, yang merah. Dari P busurnya ini, dari Q itu busurnya yang ini. Sehingga perpotongan dua busurnya itu di titik A dan B. Nah, jari-jarinya itu tadi ya setengah dari PQ. Jari-jari untuk membuat busur yang ini dan yang ini. Oke, sama juga seperti yang tadi, kita hubungkan titik A dan titik B sehingga memotong garis PQ di titik C yang ini. Sama. Terus yang ini juga sama. Dari titik C ini kita buat lingkaran, satu lingkaran penuh yang berwarna biru. Kita buat lingkaran penuh, busur dengan lingkaran penuh seperti yang ini. Sama ya, jari-jarinya itu sebesar CP atau sebesar CQ, sama. Nah, di sini bedanya. Kita lanjut ke step yang ini. Lukislah busur lingkaran yang berpusat di P dengan jari-jari R1 ditambah R2 sehingga memotong lingkaran yang berpusat di C dengan jari-jari CP dan atau CQ di titik D dan E. Oke, dari yang ini, titik P yang ini kita buat busur yang ini ya. Jari-jarinya itu R1 ditambah R2. Nah, gini. R1-nya ini, R2-nya ini, berarti R1 ditambah R2 berarti garis yang ini sampai ke sini. Nah, dari titik ini kita buat busur, maka diperolehlah busurnya yang warna hitam ini. Nah, karena dia memotong lingkaran yang berpusat di C yang berwarna biru, titik perpotongannya itu kita buat di titik D yang ini sama titik E ini. Oke, kita lanjut. Sama juga seperti yang tadi. Dari titik P ini kita hubungkan garisnya ke titik D yang ini, kita hubungkan. Terus dari P yang ini kita hubungkan juga ke perpotongan dengan lingkaran C tadi di titik E yang ini. Nah, tadi kan yang ini ke sini dulu baru diperpanjang. Kalau yang ini langsung. Nah, karena dia melewati lingkaran P, memotong busur atau garis di lingkaran P, itu kita buat titik perpotongannya di titik F untuk yang titik D dan titik G untuk titik E. Ini. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama, lukislah busur lingkaran dengan pusat F
dan jari-jari deki ini yang warna merah, sehingga memotong lingkaran di pusat Q di titik I. Q di titik I. Q yang ini di titik I. Berarti dari titik F ini kita buat busur jari-jarinya itu tadi deki ya, deki yang ini kita buat ke sini busurnya yang berwarna oranye yang di bawah. Oke, yang kedua, lukislah busur lingkaran dengan pusat G dengan jari-jari eki yang ini, sehingga memotong lingkaran yang berpusat di Q di titik H. Oke, dari titik ini jari-jarinya kita buat sepanjang eki yang ini, kita buat busur ke sini. Jadi diperolehlah busur yang berwarna oranye. Nah, titik perpotongannya dengan lingkaran Q itu di titik H. Oke, kita lanjut ke step yang terakhir. Hubungkan titik F dan titik I serta titik G dengan titik H, sehingga terbentuklah garis singgung persekutuan dalam FI dan GH. Titik F yang di sini kita hubungkan ke titik yang ini. Kita tarik garis lurus ke titik I ini. Maka diperolehlah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran P dan Q itu garis FI. Yang kedua, garis singgungnya dari titik G kita tarik garis lurus ke titik H, sehingga diperoleh garis singgung persekutuan dalam yang kedua itu GH, garis GH. Oke, selesai untuk cara melukis garis singgungnya. Kita lanjut ke materi. Oke, ini sama seperti tadi. Kita bagaimana cara menentukannya? Menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau GSPDDL. Ini digambar garis FI itu merupakan GSPDDL-nya. Terus R1 itu jari-jari lingkaran P dan R2 itu jari-jari lingkaran Q. Seperti ini. Nah, dari titik ini kita buat garis sejajar dengan garis FI yang ini ya. Ya, sejajar. Maka kalau dia sejajar dan ininya juga sama, itu besarnya juga sama atau panjangnya juga sama. FI itu sama dengan ZQ. Nah, untuk menentukan ZQ sama dengan akar dari PQ dikurang RP ditambah RQ dikuadratkan. Nah, ini juga merupakan turunan dari teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagorasnya yang ini, PQ sama dengan ZQ kuadrat ditambah RP ditambah RQ kuadrat. Nah, sama seperti tadi, jika di soal diketahui hanya jarak pusat terus panjang garis singgung terus salah satu jari-jarinya, maka diperoleh untuk mencari jari-jari yang lain ini atau jari-jarinya yang ini. Oke. Untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Soalnya diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 2,5 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 4,5 cm. Jika jarak pusat lingkaran pertama dan lingkaran kedua itu 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah, kita rangkum dulu ya, apa aja yang diketahui. Yang pertama, sebelumnya untuk lingkaran pertama kita buat dengan lingkaran A, kita sebut lingkaran A. Untuk lingkaran kedua kita sebut dengan lingkaran B. Ingat ya, Ibu misalkan seperti itu. Yang pertama yang diketahui itu jarak antar pusat.
Karena ibu misalkan dengan lingkaran A dan B, maka jarak pusatnya garis AB, itu sepanjang 25 cm. Terus yang diketahui yang kedua, jari-jari lingkaran. Yang pertama, atau lingkaran A, RA sama dengan 2,5 cm. Untuk lingkaran B-nya 4,5 cm. Yang ditanya, panjang GSPDDL-nya. Di sini ibu juga misalkan sama seperti yang garis singgung persekutuan luar tadi dengan D. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, di mana D sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang RA ditambah RB kuadrat, di mana AB itu jarak antar pusat, RA jari-jari lingkaran A, dan RB jari-jari lingkaran B. Kita substitusi, di mana AB-nya 25 cm, RA-nya 2,5 cm, dan RB-nya 4,5 cm. Kita jumlahkan, diperoleh seperti ini. Terus kita kuadratkan, diperoleh 625 dikurang 49. Hasil pengurangannya diperoleh 576. Nah, akarnya diperolehlah 24 cm. Jadi diperoleh panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut, yaitu lingkaran pertama dan lingkaran kedua, adalah 24 cm. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita lanjutkan dengan ulangan harian 2. Jadi, anak-anak ibu semuanya, silahkan pelajari lagi, pahami lebih lanjut tentang seluruh materi lingkaran. Sekian untuk pertemuan hari ini. See you minggu depan. Untuk ulangannya silakan dipersiapkan dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.